Bapak Ibu, orang tua siswa Tunas Kasih yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Walau saat ini kita baru dapat bertemu dengan media sosial, kita belum bisa bertemu secara langsung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami atas nama PK Tunas Kasih mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya di PK Tunas Kasih. Kami mohon maaf apabila di tahun ajaran 2019-2020 masih banyak kekurangan kami. Semoga di tahun ini kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk pendidikan dan kemajuan putra-putri Bapak Ibu yang sudah dipercayakan kepada kami. Tanggal 13 Juli 2020, anak-anak sudah memasuki tahun ajaran 2020-2021. Namun karena adanya pandemi corona ini, belum memungkinkan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Walau saat ini kondisi Kota Magelang memasuki zona hijau, tetapi untuk kegiatan pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan dan anjuran pemerintah. Saat ini Kota Magelang baru merencanakan uji coba untuk beberapa sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Dengan adanya situasi yang ada saat ini, maka diupayakan dan dilaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kami menyadari pembelajaran jarak jauh akan berhasil dengan baik seperti yang kita harapkan dengan adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara kami para guru dan orang tua wali murid serta seluruh anggota keluarga. Kami berharap Bapak Ibu dapat mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak ketika proses belajar mengajar belajar di rumah, karena begitu pentingnya peran Bapak Ibu dalam pembelajaran ini. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya. Pada tahun ajaran 2020-2021 ini, banyak hal yang akan kami lakukan guna mengembangkan pendidikan anak-anak yang dipercayakan kepada kami. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan ketiga hal yang akan kami lakukan, antara lain mengembangkan pendidikan yang memerdekakan. Yang kedua, mengembangkan diri siswa yang lebih mandiri dan berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, mengembangkan karakter, kreativitas, kepedulian, dan tanggung jawab, karena tanggung jawab akan lebih ditekankan. Karakter tanggung jawab akan lebih ditekankan karena sesuai dengan tuntutan zaman, new normal, dan era digitalisasi untuk generasi Y dan Alpha anak-anak kita saat ini. Tanggung jawab. Nilai tanggung jawab perlu ditekankan karena menurut Rasul Petrus, orang cenderung menyalahgunakan kemerdekaan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Kami yakini ketika nilai tanggung jawab ditekankan, kasih, pengharapan akan berkembang pada diri anak-anak. Ketika nilai tanggung jawab ditekankan, kreativitas dan kepedulian akan muncul pada diri anak. Ketika kreativitas muncul, misalnya dengan menghasilkan penemuan-penemuan baru, penemuan-penemuan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan,
diri sendiri, dan sesama. TK Tunas Kasih yang terletak di Jalan Tentara Pelajar Gang Raharjo nomor 6, Kelurahan Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, mempunyai visi menjadi lembaga Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Misi kami adalah mengembangkan komunitas pendidikan yang pertama, memiliki iman yang benar dan mewujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, peka dan kritis menghadapi perubahan dan tantangan zaman dengan memaksimalkan potensi diri yang dimiliki. Yang ketiga, memiliki kepedulian dan kerelaan untuk melayani sesama dalam situasi apapun. Yang keempat, menemukan, mengembangkan, dan mengelola potensi-potensi diri dan keunikan siswa, guru, dan setiap sumber daya manusia. Yang kelima, membentuk dan melatih siswa dan tenaga kependidikan agar memiliki karakter-karakter Kristiani. Yang keenam, menyajikan program-program sekolah yang sesuai dengan filsafat pendidikan. Kurikulum yang digunakan, Tunas Kasih mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, nilai agama dan moral. Yang kedua, sosial emosional. Yang ketiga, fisik motorik. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kognitif. Yang keenam, seni. Media pembelajaran. Pada masa COVID-19 ini, media pembelajaran yang digunakan di TK Tunas Kasih adalah kami menggunakan video tutorial, Zoom, Duo, buku-buku, dan juga media pembelajaran yang lainnya. Sistem penilaian. Di masa COVID-19 ini, penilaian yang dilakukan guru terhadap anak meliputi, yang pertama adalah penilaian hasil karya, berupa hasil pekerjaan tangan anak yang berupa barang jadi atau foto. Penilaian yang kedua adalah unjuk kerja, hasil kegiatan anak yang berupa praktik langsung dalam bentuk video. Metode pembelajaran. Di masa COVID-19 ini, kami menggunakan metode pembelajaran yang pertama adalah daring. Daring yang pertama yang kami lakukan adalah tatap muka secara daring dengan menggunakan Zoom atau Duo yang akan dilaksanakan 1 minggu 1 kali sesuai dengan kesepakatan guru dan orang tua. Daring yang kedua adalah video pembelajaran. Selain daring, kami juga menggunakan metode luring atau luar jaringan. Yang pertama adalah kunjungan guru. Yang kedua, pembelajaran yang berbasis proyek dan penugasan. Materi pembelajaran. Di masa COVID-19 ini, materi pembelajaran akan diberikan dalam 1 minggu di depan. Anak dapat mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan dan tidak harus urut setiap hari. Yang kedua, bagi orang tua yang kesulitan mengakses materi melalui WA, sekolah menyediakan materi dan dapat diambil oleh orang tua setiap hari Senin.
kegiatan intrakurikuler. Di masa COVID-19 ini, kegiatan intrakurikuler yang berjalan di TK Tunas Kasih yang pertama adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris akan dilaksanakan setiap hari Senin. Yang kedua, bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin akan dilaksanakan setiap hari Selasa. Kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah dilaksanakan setiap hari Jumat, minggu terakhir, melalui channel YouTube Tunas Kasih. Dimohon orang tua untuk mendampingi putra-putri saat kegiatan ibadah. Dengan adanya pembelajaran di rumah ini, kami mohon kerjasama orang tua. Untuk itu, tugas orang tua yang pertama adalah mendampingi anak saat kegiatan Zoom atau melihat YouTube. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil kegiatan anak. Yang ketiga, melaporkan hasil kegiatan anak kepada guru kelas. Yang keempat, mengisi checklist kegiatan anak. Yang kelima, mengkomunikasikan kendala yang dihadapi jika Bapak Ibu mengalami kendala dan akan ditindaklanjuti oleh guru kelas. Seragam sekolah. Seragam sekolah dipakai saat kegiatan guru kunjung, Zoom, maupun pembuatan video atau foto. Sedangkan jadwal pemakaian seragam, Senin dan Selasa anak-anak akan memakai baju kotak-kotak. Rabu, anak-anak memakai baju bebas. Batik bebas. Kamis, anak-anak memakai pakaian olahraga, sedangkan hari Jumat, anak-anak akan menggunakan kaos YPKI dengan bawahan celana jeans. Bapak Ibu yang kami kasihi, demikian informasi kami. Kami mengucapkan terima kasih karena telah melihat video ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu selama kami menyampaikan informasi. Mohon dukungan dan kerjasama untuk kemajuan anak-anak kita. Mari terus kita doakan bangsa ini dan kita juga doakan kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.